Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ferry Fernando. Dan pada video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya untuk mata kuliah akuntansi lanjutan 2, yaitu tentang Date of Acquisition. Oke, sebenarnya ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kalau di pertemuan sebelumnya itu saya sempat jelasin, ada dua metode dalam akuisisi, yaitu asset acquisition sama stock acquisition. Dari pertemuan ini sampai ke pertemuan berikutnya, sampai nanti mata kuliah akuntansi lanjutan 2 ini selesai, kita bakal membahas transaksi terkait dengan stock acquisition, teman-teman, seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai parent dan subsidiary. Parent itu merupakan perusahaan induk, teman-teman, atau perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain, di mana perusahaan induk itu memiliki pengertian yaitu perusahaan yang memiliki controlling interest atau kepentingan pengendali atas subsidiary atau anak perusahaan. Nah, hubungan antara parent dan subsidiary itu teman-teman bisa lihat di sebelah kanan slide saya, di mana parent ya atau perusahaan induk itu bisa punya banyak anak ya, bisa punya lebih dari satu subsidiary, itu subsidiary A, subsidiary B dan seterusnya. Sedangkan hubungan antara subsidiary dengan parent, di mana subsidiary itu hanya bisa punya satu parent saja, teman-teman, seperti itu. Berikutnya yaitu terkait dengan controlling interest dan NCI. Oke, nah terkait dengan penjelasan di chapter sebelumnya, yaitu tentang stock acquisition, ya. Stock acquisition itu beda dengan asset acquisition, di mana kalau asset acquisition itu kita beli utuh 100% perusahaannya. Sedangkan kalau stock acquisition kita beli perusahaannya itu nggak penuh, teman-teman. Jadi di bawah 100%. Ya, syaratnya dia lebih atau sama dengan 50% sampai dengan 100%, teman-teman. Nah, pada saat kita membeli perusahaan itu nggak penuh atau nggak 100%, teman-teman, akan ada selisih ya, akan ada proporsi atau bagian tertentu yang tidak dimiliki oleh parent. Ini bakal kita sebut sebagai NCI, teman-teman. Dan untuk ilustrasinya udah ada di slide, di mana pada saat parent itu hanya beli 70% dari si subsidiary atau anak perusahaan, maka sisanya yaitu 30% ya, berarti 100 dikurangin dengan 70% dapat 30%, itu merupakan non-controlling interest atau istilah Indonesianya yaitu kepentingan non pengendali, teman-teman, seperti itu. Jadi ini adalah hubungan antara controlling interest dengan NCI. Kemudian controlling interest itu secara teori, teman-teman, atau secara umum itu diperoleh ketika kepemilikan ya perusahaan induk itu di atas 50%. Tetapi yang saya sebutkan barusan ini itu bisa diabaikan, teman-teman, jika 3 syarat ini ada. Yang pertama, adanya power atau kekuasaan atas investasi. Ya, misalkan ada PT XYZ dibeli oleh misalkan perusahaan milik anak presiden, ya. Nah, perusahaan anak presiden ini pasti istilahnya itu perusahaan yang istilahnya itu memiliki kepentingan ya, teman-teman, ya. Istilahnya perusahaan itu penting lah, ada unsur orang penting di dalamnya. Di mana bisa saja perusahaan ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan pengambilan keputusan dari PT XYZ, teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua, adanya exposure atau hak atas imbal hasil, dan yang ketiga adanya kemampuan untuk menggunakan kekuasaan pada investasi ya. Berarti kalau misalkan tadi contohnya si perusahaan anak presiden itu bisa mempengaruhi atau dia punya kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dan dia bisa menggunakannya, maka si perusahaan anak presiden ini bakal memiliki controlling interest even walaupun kepemilikan dia itu di bawah 50%, teman-teman, seperti itu. Lalu ada istilah yaitu date of acquisition. Jadi date of acquisition ini singkatnya adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi ya itu mengambil alih perusahaan lain, atau tanggal pada saat parent membeli si subsidiary. Lalu setelah si perusahaan induk ini atau si parent ini mendapatkan kontrol atas subsidiary, maka perusahaan induk atau parent ini akan membuat satu laporan yang kita sebut sebagai laporan keuangan konsolidasi. Ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, dan kita juga sudah sempat buat exercise-nya di kelas. Apa sih tujuan kita buat laporan
konsolidasi ini atau consolidated financial statement itu bertujuan untuk menyajikan operasi, ya, menyajikan operasi, posisi keuangan, di mana parent dan subsidiary ini seolah-olah merupakan single economic entity. Jadi ibaratnya gini, parent dan subsidiary kan di teori kemarin, ya, itu beroperasi masing-masing, ya, beroperasi masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, dan mereka ya seperti biasa jalannya, walaupun si parent ini sudah punya kontrol atas si subsidiary. Tapi nanti di akhir periode mereka akan membuat suatu laporan keuangan seolah-olah mereka ini adalah satu entitas yang sama, teman-teman, seperti itu. Ya. Oke. Lanjut. Berikutnya terkait dengan CAD schedule atau computation and allocation of difference. Oke. Teman-teman, schedule ini dibuat pada saat tanggal akuisisi, di mana singkatnya CAD schedule ini itu akan menghitung biaya dalam rangka untuk memperoleh kepemilikan, serta nanti bakal kita bandingkan dengan book value of equity dari subsidiary. Ingat, kalau misalkan kita pakai stock acquisition, kita bandinginnya bukan pakai fair value of an asset, tapi kita bandingkan implied value-nya dengan book value of equity, teman-teman. Di mana jika biaya yang kita keluarkan, ya, cost atau biaya yang kita keluarkan itu lebih gede daripada book value of equity, maka kita akan mengalokasikan selisihnya ke dalam akun goodwill atau aset lainnya. Maksudnya yang pertama ini ibaratnya kita kayak beli rugi, teman-teman, istilah kasarnya, di mana kita keluarin biaya yang lebih tinggi dan harga barangnya, dalam hal ini book value of equity, ini harganya lebih rendah, teman-teman. Makanya nanti bakal muncul goodwill, ya, bakal muncul different, nanti differentnya bakal kita alokasikan ke goodwill atau aset-aset lainnya. Kemudian kalau kasus kedua berarti pada saat biaya kita keluarkan lebih kecil daripada book value of equity, artinya kita keluarin uang yang lebih kecil dan kita dapat barang yang harganya lebih mahal, teman-teman. Maka selisihnya ini nanti bakal kita alokasikan ke akun gain on acquisition atau aset lainnya, teman-teman, seperti itu. Nanti untuk jelasnya terkait dengan CAD schedule ini nanti tenang aja, bakal kita bahas di pembahasan problemnya. Jadi teman-teman harusnya paham setelah kita membahas problemnya. Lalu berikutnya terkait dengan elimination entries, teman-teman. Elimination entries ini bukan sesuatu yang baru lagi ya bagi kalian, karena kemarin sudah sempat kita bahas di materi Advance 1 tentang HON branch. HON branch itu sebenarnya sama aja konsepnya dengan hubungan antara parent dan subsidiary. Intinya, antara parent dan subsidiary itu dianggap sebagai suatu entitas yang sama, teman-teman, sehingga mereka harus membuat suatu laporan yang disebut sebagai consolidated financial statement. Nah, nanti sebelum kita nyusun consolidated financial statement, kita akan membuat yang namanya jurnal eliminasi, teman-teman. Hal ini dalam rangka untuk menghilangkan akun timbal balik antara si parent dengan si subsidiary-nya. Maksudnya gimana, teman-teman, akun timbal balik ini? Akun timbal balik, ya, ini bakal timbul karena adanya transaksi antara parent dengan subsidiary. Misal pada saat parent jual ke subsidiary-nya, ya, jual barang nih ke subsidiary-nya, atau sebaliknya, subsidiary jual barang ke parent-nya. Ini nggak boleh diakui, teman-teman. Ibaratnya kan pada saat kita jual barang, ya, ada untung atau ada gain istilahnya, ada untung. Nah, untung ini nggak boleh diakui, teman-teman, karena transaksinya itu ibaratnya terkait dengan pihak-pihak yang berelasi, teman-teman. Itu nggak boleh diakui. Itu ada PSAK-nya, PSAK nomor 4 dan PSAK nomor 65, teman-teman. Itu tidak boleh diakui. Sebenarnya, untuk contoh akun timbal balik ini agak banyak ya, teman-teman, ya, banyak sekali. Pokoknya selama dia ada hubungan antara parent dengan si subsidiary-nya, itu tidak boleh diakui. Jadi kalau ada transaksi ibaratnya kayak kamu mindahin uang dari kantong saku di sebelah kanan ke kantong saku yang ada di dada, teman-teman. Itu kan ibaratnya kan kalau kita mindahin uang saku di kantong kanan ke kantong dada, ibaratnya masih berputar di satu badan yang sama, teman-teman. Ya, ini kita dari perspektif badan, di mana kalau misalkan ada hubungan ya antara parent dengan subsidiary, itu intinya tidak boleh diakui. Konsepnya kayak tadi, uang di saku kanan masuk ke kantong saku di dada, itu nggak boleh diakuin karena masih dalam satu badan yang sama.
Lanjut. Kemudian contoh dari elimination entries ini seperti yang saya bilang tadi, ini banyak banget teman-teman. Ini hanya sebagian kecil nih, hanya sebagian kecil dari contoh jurnal eliminasi yang perlu kita buat. Misalkan kayak investment in subsidiary. Intinya kan si parent hanya mindahin duit nih, ya dia investasi ke anaknya. Itu nggak boleh diakuin karena ibaratnya parent dan subsidiary itu satu entitas. Sama juga pada saat ada intercompany receivable atau payable. Misalkan parent minjemin duit ke anaknya atau si subsidiary minjemin duit ke parent, itu tidak boleh diakui juga. Termasuk bunga dan uang mukanya itu nggak boleh diakui teman-teman. Ya, sama juga dengan dividen revenue dan lain-lain. Itu masih banyak lagi teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan teorinya. Berikutnya kita lanjut dengan pembahasan problem yang ada. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan problemnya. Di sini kita akan bahas problem 3 dari modul Lab Akuntansi Lanjutan 2. Di sini tanggal 1 Januari, Pom-Pomco mengakuisisi 170.000 lembar saham atas Telako, dikasih tahu harganya 3.500 per lembar, di mana pada saat akuisisi ini Pom-Pomco ngeluarin uang kas sebesar 265 juta, sisanya dibayarkan dengan terbitin saham biasa punya Pom-Pomco. Selain itu, Pom-Pomco juga mengeluarkan sejumlah kas ya sebesar 5 juta untuk biaya jasa notaris dan 1.750.000 untuk biaya penerbitan saham. Lalu, pada saat akuisisi terjadi, nilai par dan market value dari Pom-Pomco dikasih tahu dan terdapat informasi bahwa terdapat 40% piutang Stelako merupakan transaksi terhadap Pom-Pomco. Lalu dikasih tahu data informasi mengenai balance sheet-nya. Ya. Lalu ada informasi tambahan, teman-teman diminta untuk membuat piutang usaha gross ya. Dan teman-teman diminta membuat CAD schedule serta jurnal akuisisi dan jurnal eliminasi. Nanti saya bakal tambahin juga ya terkait gimana cara buat consolidated financial statement-nya ya, consolidated balance sheet-nya. Itu untuk membantu teman-teman karena nanti di UTS kemungkinan besar itu ada consolidated balance sheet-nya teman-teman, seperti itu. Oke, pertama-tama kita pahamin dulu konsep soalnya. Di mana di sini pada saat tanggal 1 Januari Pom-Pomco mengakuisisi Stelako. Berarti kita kasih keterangan dulu Pom-Pomco mengakuisisi Stelako. Kita kasih keterangan dulu. Berarti pada saat Pom-Pomco mengakuisisi Stella, maka parent-nya itu adalah Pom-Pomco dan subsidiary-nya adalah si Stella. Oke. Lalu step berikutnya teman-teman baca lagi nih soalnya, di mana Pom-Pomco ini mengakuisisi 170.000 per saham, ya, 170.000 per saham. Pertama-tama yang perlu teman-teman cari pada saat mengerjakan soal date of acquisition ini, teman-teman cari dulu nih berapa persentase kepemilikannya. Ya, berapa persentase kepemilikannya. Oke. Nah, untuk mencari persentase kepemilikan, pertama-tama di sini kan dia nggak kasih tahu ya berapa nilai outstanding share milik Stelako. Oke. Nah, dia nggak kasih tahu nih, cuma dikasih tahu dia cuma mengakuisisi 170.000 lembar sahamnya. Dia nggak kasih tahu yang beredar berapa di soal. Oke. Dia nggak kasih tahu. Maka teman-teman akan mencari nilai outstanding share milik Stelako. Caranya kayak gini. Teman-teman langsung beralih ke akun common stock milik PT Stella atau Stelako. Ya. Langsung perhatikan bagian yang ini. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa common stock si Stelako ya, Stelako itu sebesar 400 juta. Ini nggak ada, kebetulan nggak ada treasury share ya teman-teman, nggak ada treasury share. Berarti nilai 400 juta ini semuanya beredar, nggak ada yang masuk ke treasury share-nya. Oke. Nilai common stock itu sebesar 400 juta. Berarti kita bakal cari nilai outstanding share-nya dengan membagi common stock-nya si Stelako ya, berarti 400 juta. Itu bakal kita bagi dengan par-nya ya, karena nilai yang tercatat di common stock itu adalah sebesar par value. Berarti 400 juta bakal kita bagi dengan par-nya si PT Stella yaitu sebesar 2.000. Maka kita bakal dapat nilai outstanding share milik Stelako sebesar 200.000. Ya.
Intinya kalau ngitung outstanding share biasanya nggak dikasih secara eksplisit di soal, ya. Teman-teman harus cari sendiri caranya, lihat dulu akun common stock-nya dibagi dengan berapa nilai par-nya, gitu. Oke, setelah dapat berapa banyak share yang beredar milik Stellaco, maka langkah berikutnya kita cari berapa persentase kepemilikan. Ya, ini perlu dicari di awal, ya, perlu banget dicari di awal supaya teman-teman nanti nggak bingung pada saat menyusun CAD schedule-nya. Di mana persentase yang dimiliki oleh Popongko tinggal dibagi aja nih. Berarti yang diakuisisikan 170.000 ya. Yang diakuisisi 170.000, maka 170.000 ini akan kita bagi dengan 200.000 ya. Akan kita bagi dengan 200.000 dikali 100% atau boleh aja langsung dibagi aja, nggak usah dikali 100%. Jadi 170.000 dibagi dengan 200.000 hasilnya adalah sebesar 85%. Oke. Setelah dapat berapa persentasenya, maka baru kita mulai membuat jurnal akuisisi ya, karena yang diminta di soal ini adalah teman-teman membuat CAD schedule serta membuat jurnal akuisisi. Kita mulai dari jurnal akuisisi dulu. Untuk membuat jurnal akuisisi, teman-teman lihat keterangan soal yang di atas ini ya, yang paragraf yang panjang ini. Di mana pada saat akuisisi si Popongko ya, ini kan konteksnya kita buat dari perspektif parent ya teman-teman ya. Berarti dari perspektif Popongko. Di mana Popongko itu mengakuisisi dengan mengeluarkan uang kas ya, berarti mengeluarkan uang kas dan sisanya dibayarkan dengan menerbitkan saham biasa. Berarti kita catat dulu ya, jurnal awalnya adalah investment in S ya. Ini udah pasti investment in S ini maksudnya investment in subsidiary ya. Investment in S di debit, kemudian di kreditnya itu ada cash serta common stock ya, common stock. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Dan pada saat akuisisi terjadi, itu dia bayar biayanya nanti bakal kita dibahas di jurnal selanjutnya. Berikutnya dia bilang lagi bahwa nilai par serta market value dari saham biasa milik Popongko itu adalah sebesar 3250 untuk parnya, dan untuk nilai fair value-nya itu sebesar 5.000. Artinya ada premium teman-teman, yang ada share premium, atau kita sebutnya kalau di advance itu sebagai other contributed capital atau OCC. Maka di sebelah kreditnya juga ada akun OCC ya. Dilihat dulu ya, ini nilai fair value-nya lebih tinggi atau enggak, seperti itu. Lalu setelah kita buat jurnalnya, step berikutnya adalah kita coba cari angkanya. Dia bilang bahwa si Popongko ini ya mengakuisisi dengan menerbitkan mengakuisisi 170.000 lembar ya, mengakuisisi 170.000 lembar, di mana dia akuisisinya itu dengan harga sebesar 3.500 ya. Jadi dia akuisisinya adalah sebesar 3.500 per lembarnya teman-teman. Jadi untuk nilai investment in S ini, teman-teman lihat berapa nilai lembar saham yang diakuisisi, kemudian dikalikan dengan harga pasarnya. Ini kebetulan yang di soal yang dikasih tahu seperti ini teman-teman. Berarti kita tinggal masukin aja nih untuk akun investment in S-nya. Berarti 170.000 lembar kita akan kalikan dengan harga pasarnya, yaitu sebesar 3.500. Ini total ya. Jadi semua yang dia keluarkan untuk mendapatkan 85% kepemilikan adalah 170.000 kita kalikan dengan 3.500, maka dapat nilai investment in S-nya 595 juta. Untuk nilai cash-nya sudah dikasih dengan jelas di soal, yaitu sebesar 295 juta. Oke. Nah, yang perlu kita cari di sini sebenarnya jebakannya adalah terkait dengan common stock, teman-teman. Karena dia nggak kasih tahu secara spesifik nih. Dia cuma bilang sisanya dengan menerbitkan saham biasa Popongko. Dia nggak bilang berapa jumlahnya. Ya, yang jelas dia cuma bilang berapa fair value dan berapa nilai par-nya. Maka kita coba cari dulu nih teman-teman ya. Kita coba cari dulu berapa total common stock ditambah dengan OCC-nya. Ya, karena yang kita ketahui di jurnal ini baru investment in S dan sama cash-nya. Kita masukin nilai cash-nya itu adalah sebesar 295 juta sesuai dengan jawaban yang tadi ya, jawaban yang di jurnalnya. Kemudian common stock ditambah dengan OCC, berarti selisihnya ya teman-teman ya, berarti selisihnya ya, berarti selisihnya di mana untuk implied offering price ya, implied offering price ini berarti berapa sih nilai yang teman-teman
keluarkan atau berapa sih harga yang teman-teman bayar. Ya, harga yang teman-teman bayar itu adalah 170.000 dikali dengan 3.500, maka dapat nilai implied offering price-nya adalah sebesar 595 juta. Oke. Nah, berarti ya kita pakai logika yang sederhana ya. Cash itu sebesar 295 ditambah dengan sekian, hasilnya adalah 595.000. Berarti kita tinggal kurangin aja nih. Ya, kita tinggal kurangin aja. Berarti implied offering price kita kurangin dengan cash, maka dapat nilai common stock ditambah dengan OCC. Berarti total kedua ini adalah sebesar 300 juta, teman-teman, seperti itu. Oke. Total dua ini adalah sebesar 300 juta. Nah, step berikutnya setelah kita dapat total common stock ditambah dengan OCC, teman-teman bakal coba cari berapa lembar yang diterbitkan, ya, karena kan misi kita di sini adalah kita kan belum tahu nih 300.000 ini punya common stock berapa, punya OCC berapa, kita harus bagi dulu. Nah, kita harus distribusikan. Nah, untuk mendistribusikan nilainya, kita harus tahu dulu nih berapa banyak lembar saham yang diterbitkan, karena di soal dia nggak kasih tahu secara spesifik berapa lembar saham yang diterbitkan. Itu yang perlu kita cari dari tadi. Maka nilai banyaknya saham yang diterbitkan atau share issuance by POM-POMCO itu adalah 300 juta, ya. 300 juta kita akan bagi dengan fair value-nya, ya. Kita akan bagi dengan fair value-nya. Oke. Kita akan bagi dengan fair value-nya karena nilai common stock ditambahkan OCC ini adalah berapa nilai pasaran, ya, nilai pasaran pada saat si POM-POMCO menerbitkan share-nya. Maka 300 juta akan kita bagi dengan 5.000, ya. Jadi ambil angka yang 5.000 pada saat kita mau mencari terbalik seperti ini, ya. Karena biasanya kalau misalkan kayak gini kan kita nggak tahu nih berapa lembarannya, berapa punya common stock-nya berapa, punya OCC-nya berapa. Maka kita coba cari dulu berapa lembar saham yang diterbitkan. Caranya 300 kita bagi dengan 5.000. Maka dapat total lembar saham yang diterbitkan adalah sebesar 60.000. Nah, kalau udah dapat 60.000 ini baru kita bisa mulai lancar lagi nih ngerjain soalnya. Di mana untuk menghitung common stock berarti kita kalikan dengan nilai par-nya. Ya, kita kalikan dengan nilai par-nya berarti 60.000 dikalikan dengan 3.250. Maka dapatlah nilai common stock-nya sebesar 195 juta. Tinggal dikalikan aja par dengan berapa lembar saham yang diterbitkan. Kemudian untuk ada contributing capital sebenarnya udah gampang ya, karena tinggal ini doang nih yang belum kita dapat. Berarti bisa teman-teman selisihkan investment in S dikurangin cash dikurangin dengan common stock. Atau kalau misalkan mau cara yang ribetnya, teman-teman kurangin dulu fair value dengan nilai par-nya. Ya, namanya kan juga premium. Berarti premium itu ada selisih. Berarti selisih antara fair value dengan par-nya. Kemudian kita kalikan dengan nilai share yang diterbitkan oleh POM-POMCO sebanyak 60.000. Maka dapat nilai OCC-nya adalah sebesar 105 juta. Gitu. Lanjut, setelah kita buat jurnal akuisisi, kita buat jurnal beban pada saat si akuisisi terjadi. Di mana selain mengeluarkan uang serta mengeluarkan saham, si POM-POMCO juga mengeluarkan sejumlah kas untuk biaya, yaitu biaya jasa notaris serta biaya penerbitan saham. Nah, untuk biaya jasa notaris kita bakal catat sebagai professional fee expense. Nilainya adalah sebesar 5 juta sesuai dengan keterangan di soal. Dan ada biaya penerbitan saham, berarti kita akan catat sebagai OCC. Ya, ingat ya, ini sudah saya jelasin di pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan ada biaya terkait penerbitan saham di advance itu kita sebutnya sebagai OCC atau share premium. Ya, OCC. Kemudian nilainya sebesar 1.750 dan ada cash di kredit nilainya adalah sebesar 6.750.000, tinggal dijumlahkan aja. Nah, setelah kita buat jurnal akuisisi, maka berikutnya teman-teman akan membuat yang namanya CAD schedule, ya. Ini kebetulan nggak ada keterangan ya, nggak ada keterangan terkait petunjuk mengerjakan CAD schedule. Biasanya, ya ini problem 3 kebetulan nggak ada petunjuk. Biasanya pengerjaan CAD schedule itu ada keterangan teman-teman ya, keterangan seperti ini, ya, keterangan dari soal problem 4 ya. Dari soal problem 4 dia bilang
Kalau misalkan timbul selisih, ya timbul selisih antara implied value dengan book value, maka nanti akan dialokasikan ke seluruh aset tetap dengan proporsi sama rata, sedangkan sisanya ke goodwill. Kebetulan di problem 3 ini itu tidak ada keterangan terkait yang model kayak gini teman-teman, kayak di problem 4. Maka teman-teman langsung asumsikan ya keterangan ini kan nggak ada. Maka teman-teman bisa langsung asumsikan bahwa kalau misalkan nanti terjadi selisih atau terjadi perbedaan antara implied value dengan book value, itu teman-teman langsung alokasikan aja semuanya ke goodwill, atau semuanya langsung alokasikan aja ke gain on acquisition, tergantung kondisinya, seperti itu. Oke? Intinya, di problem 3 tidak perlu buat yang neko-neko, karena untuk alokasi selisih atau perbedaannya tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi semuanya langsung dialokasikan ke goodwill atau dialokasikan ke gain on acquisition. Lanjut, kita akan membuat yang namanya CD schedule. Ini layarnya saya gedein dulu teman-teman ya. Saya gedein dulu. Oke. CD schedule teman-teman, ya CD schedule itu formatnya kurang lebih kayak gini, ya. Di mana teman-teman akan masukin parent dan NCI beserta totalnya. Di mana tadi kan kalau kita lihat kan si parent dalam hal ini Pomco ini memiliki 85% kepemilikan atas Telako. Berarti parent kita kasih keterangan 85% dan sisanya ya berarti 85% dikurangin 100 berarti 15%. Itu bakal masuk nanti ke yang namanya NCI teman-teman, atau non controlling interest. Itu sudah saya sebutin tadi. NCI itu apa maksudnya? Kemudian setelah masukin kolom atasnya parent, NCI, dan total value, langkah pertama kita masukin dulu berapa implied value-nya. Ya, implied value. Implied value ini konsepnya kayak di pertemuan sebelumnya teman-teman, ibaratnya berapa sih nilai yang saya bayarkan ya, berapa sih nilai yang saya bayarkan untuk beli kepemilikan di perusahaan kamu ya. Nah, cara ngitung implied value teman-teman, cara ngitung implied value itu teman-teman untuk bagian parent ya, untuk bagian parent nih. Untuk bagian parent itu langsung ambil dari bagian investment in S teman-teman. Jadi langsung kopas aja nih dari yang investment in S ya. Misalkan di sini nilainya 595 juta, berarti langsung masukin 595 juta. Ya. Berarti 80% nih. 85% ya kepemilikan atas Stellako itu nilainya sebesar 595 juta. Nah, untuk isi kolom bagian NCI sama kolom bagian total ini nggak boleh sembarangan teman-teman. Kita isi dari mulai bagian total dulu. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya teman-teman tinggal bagi aja nih. Ya, tinggal bagi 595 juta dibagi dengan persentase kepemilikannya. Di mana dalam hal ini persentase kepemilikan Pom-Pom atas si Stella itu sebesar 85%. Ya. Jadi 595 kita bagi dengan 85 yang merupakan persentase kepemilikannya. Maka dapat nilai total implied value, ya total ini ya, ini total implied value itu sebesar 700 juta. Kemudian untuk NCI-nya berarti tinggal diselisin aja nih ya. Tinggal diselisin aja. Diselisinnya berarti 700 juta dikurang 595, maka hasilnya adalah sebesar 105 juta. Lanjut. Setelah kita mencari implied value, maka step berikutnya adalah kita mencari berapa book value of equity-nya. Book value of equity ini terdiri dari 3 hal, teman-teman ya, terdiri dari 3 hal. Ya. Yang pertama, itu ada common stock sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya, common stock. Kemudian selain common stock itu juga ada other contributed capital sama ada yang namanya return earnings ya. Ini selalu menjadi bagian dari book value of equity. Teman-teman masukin dulu di bagian totalnya ya. Di bagian total berarti yang langsung kita lirik punya Stellako ya. Langsung kita lirik punya Stellako ya. Di mana untuk common stock-nya itu adalah sebesar 400 juta. Untuk other contributed-nya itu adalah sebesar 49 juta. Dan untuk return earnings-nya adalah sebesar 219.700. Tinggal dikopas aja sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Kemudian nilai ini bakal teman-teman proporsikan lagi nih ke parent dan teman-teman proporsikan ke NCI ya. Jadi kita isi totalnya dulu baru kita proporsikan ke parent dan proporsikan ke NCI. Tinggal dikali aja, berarti 400 juta dikali dengan 85% ya.
800 juta, 49 juta dikali dengan 85% dan 219.700.000 dikali dengan 85%. Begitu pula dengan NCI-nya, berarti 15% dikali 400, 15 dikali 49, dan 15 dikali dengan 219.700. Tinggal mengikuti aja. Next step adalah kita bakal totalkan nih ya. Jadi kita dapat yang namanya ya, kalau ketiga ini kita jumlahin, maka bakal dapat yang namanya total book value of equity. Total book value of equity ya, tinggal dijumlahin, berarti 400 tambah 49 tambah 219,7, maka dapat totalnya adalah 668.700. Nah, di sini kita mulai konsep kritisnya. Teman-teman, kita keluarin duit nih ya. Ini saya kasih logikanya. Kita keluarin duit nilainya sebesar 700.000 ya. Sedangkan kita cuma dapat barang ya. Barangnya dalam hal ini book value of equity, kita dapat barangnya itu hanya sebesar 668.700. Artinya kita bayar dengan harga yang lebih tinggi, teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Jadi kita keluarin 700 juta buat dapetin barang sebesar 668,7. Artinya kita mengalami goodwill, teman-teman. Tapi kita nggak boleh terus dulu ke goodwill, tapi kita akan alokasikan dulu ke akun yang namanya difference between EV dan BV. Ya. Jadi selisihnya jangan langsung teman-teman masukin ke goodwill atau masukin ke gain, tapi nitip dulu nih, ibaratnya nitip dulu ke akun yang namanya difference between EV and BV. Kalau teman-teman tanya prosedurnya kenapa masukin ke difference dulu, ya memang seperti itu ya teman-teman ya prosedurnya. Kenapa kok nggak langsung masukin aja ke goodwill atau ke gain-nya? Ya karena dari buku acuan kita, buku modulnya kita memang sudah seperti ini. Dia titipin dulu ke akun yang namanya difference between EV dan BV. EV itu implied value, BV itu book value, teman-teman. Ya. Nitip dulu ke akun difference, ya. Berarti kita selisihin 700 dikurang 668,7 maka dapat 31.300. Nah, yang saya bilang tadi kan sebelum kita ngerjain CAD schedule, di soal ini nggak ada keterangan yang aneh-aneh ya teman-teman. Misalkan difference-nya dialokasikan kemana-mana, kayak di problem 4 ini kan dia bilang 75% dialokasikan ke aset tetap, sisanya ke goodwill. Nah, ini nggak ada keterangan teman-teman, nggak ada keterangan sama sekali. Berarti semuanya kita asumsikan langsung alokasi ke goodwill atau ke gain. Di soal ini, ya seperti yang saya jelasin tadi, kita keluarin duit 700.000 buat dapetin 668.700. Artinya kita ya rugi ya teman-temannya, kita keluarin duit lebih mahal daripada barang yang kita beli. Maka ini bakal kita alokasikan ke yang namanya goodwill. Maka berikutnya kita masukin goodwill, teman-teman. Ya. Sebaliknya misalkan implied value-nya 668.700. Ini misalkan aja teman-teman. Misalkan implied value-nya 668.700 dan total book value-nya itu sebesar 700. Berarti kita gain, teman-teman, karena kita keluarin 668.700 buat dapetin 700.000. Ini kebalikannya contohnya. Maka nanti akun di sini bukan goodwill tapi namanya gain on acquisition. Gitu. Oke. Nah, goodwill berarti kita masukin nilai goodwill-nya sama persis dengan nilai difference-nya sebesar 31.300. Maka nilai balance-nya itu adalah sebesar 0, teman-teman, seperti itu. Oke, ini terkait dengan pengerjaan CAD schedule. Nah, setelah ngerjain CAD schedule, maka langkah berikutnya kita mulai buat yang namanya elimination entries. Nah, elimination entries, pertama-tama kita bakal eliminasi dulu ya. Kita bakal eliminasi akun-akun terkait dengan modal, teman-teman. Akun-akun terkait dengan modal. Nah, di sini pada saat si parent mengakuisisi si subsidiary, dalam hal ini POM akuisisi Stellaco, maka modal Stellaco kan otomatis masuk ke perusahaan ya, logikanya kayak gitu ya. Modal si Stellaco otomatis masuk ke perusahaan. Ini nggak boleh diakuin, teman-teman. Makanya kita buat jurnal eliminasi. Ya, karena Stella itu ibaratnya sekarang udah si subsidiary, jadi kalau misalkan ada modal yang masuk dari si Stellaco itu kita harus eliminasi. Jurnalnya gimana? Jurnal eliminasi untuk modal, berarti teman-teman tinggal masukin nih unsur-unsur modalnya yang sesuai dengan yang ada di trial balance. Berarti yang pertama itu ada common stock, kemudian ada OCC, dan yang berikutnya ada return earnings. Kemudian berikutnya
kita akan masukin akun yang namanya difference ya, akun yang namanya difference. Kenapa? Karena tadi ibaratnya difference yang di sini konteksnya kita kan beli barang lebih gede ya teman-teman ya, kita beli barang lebih gede daripada yang seharusnya, maka kita masukin difference-nya di debit. Ya, difference ini di soal ini di poin ini maksudnya ya, di jawaban ini bertindak seolah-olah seperti rugi teman-teman, seperti loss. Makanya kita letakkan di sebelah debit. Kemudian di sebelah kredit itu ada akun yang namanya investment in S ya, dan akun non controlling interest. Kenapa akunnya itu investment in S? Saya coba jelasin dulu ya. Pada saat si parent mengakuisisi si subsidiary, maka si parent kan bakal mencatat sebagai investment in S. Nah, ini nggak boleh diakuin teman-teman karena transaksinya itu terkait dengan si anak perusahaan. Makanya akun investment in S ini akan menjadi akun yang dieliminasi pada saat kita mengeliminasi modal teman-teman, atau kita mengeliminasi equity, sehingga ada akun investment in S di kredit. Oke, dan ada akun yang lainnya NCI ini juga harus kita catat teman-teman, gitu di dalam elimination entries. Oke, setelah paham terkait dengan jurnalnya, sekarang kita coba cari angkanya. Untuk angka common stock, OCC sama return earnings, ini silakan teman-teman kopas yang ini nih. Langsung dikopas aja dari trial balance ya. Berarti common stocknya sebesar 400 juta, OCC-nya 49, dan return earnings-nya 219,7. Kemudian untuk difference between IV dan BV-nya, ya, ini kita tinggal ambil dari CAD schedule, makanya kita disuruh buat CAD schedule dulu. Nilainya sebesar 31.300. Tadi sudah saya jelasin kenapa di debit, karena di sini dia belinya lebih tinggi cost-nya, makanya kita masukin difference-nya di debit. Dan untuk investment in S-nya ini sebesar 595 ya, 595 di sini, atau bisa saja mengambil dari nilai yang ada di CAD schedule, sama aja, nggak masalah. Kemudian untuk non-controlling interest-nya itu sebesar 105 juta. Ini diambil dari bagian NCI dari implied value CAD schedule. Oke, journal elimination entries yang pertama selesai. Kita lanjut untuk journal eliminasi berikutnya. Jadi selama ada transaksi antara parent dengan subsidiary, itu semuanya harus kita hapus teman-teman dalam elimination entries. Kita baca lagi soalnya. Terdapat informasi bahwa 40% piutang milik si Stella Co merupakan transaksi terhadap POM-POM Co. Ya. Nah, ini bakal kita buat jurnal eliminasinya. Ya. Nah, di sini ya, pada saat si subsidiary punya piutang ya, berarti kan di sini kan Stella sekarang udah jadi subsidiary nih. Stella punya piutang, berarti subsidiary punya piutang ke parent. Ini harus kita hapus teman-teman, ya. Nah, konteksnya gini. Pada saat si Stella Co punya piutang, ya, berarti Stella bakal mencatat sebagai account receivable, ya teman-teman ya, bakal catat sebagai account receivable. Sedangkan POM-POM Co itu bakal catat sebagai accounts payable karena dia ngutang kepada si Stella. Oke, nah ini akan kita balik teman-teman jurnalnya. Berarti accounts payable-nya nanti bakal berada di sebelah debit. Ini tujuan kita kan mau menghapus teman-teman, berarti accounts payable-nya akan kita taruh di sebelah debit. Dan si accounts receivable-nya itu bakal kita hapus di sebelah kreditnya. Maka jurnalnya kurang lebih akan seperti ini. Oke. Kemudian sebelum itu tadi saya agak kelewatan ya. Saya agak kelewatan untuk bagian yang goodwill-nya. Sorry, saya kelewatan. Jurnal berikutnya harusnya kita buat terkait alokasi difference ke goodwill-nya. Di mana di sini ya kita punya difference sebesar 31.300. Ini bakal kita alokasikan ke goodwill. Jurnalnya, berarti kan kalau kita alokasi ke goodwill, logikanya difference-nya bakal kita hapus, dan si goodwill-nya itu bakal kita tambahin. Maka jurnalnya adalah goodwill kita tambahin di sisi debit, dan si difference-nya kita akan hapus di sisi kredit. Nilainya adalah sebesar 31.300. Oke, berikutnya, terkait dengan yang payable sama receivable tadi, ya payable sama receivable. Di sini kita lihat bahwa di soal dikasih tahu bahwa si
PT Stella punya piutang usaha yang lebih rendah 25 juta, yang gross ya, punya piutang yang lebih rendah 25 juta dibanding PT POM-POM ya. Artinya, kita coba cari dulu nih ya. PT POM-POM kan punya piutang totalnya sebesar 110 nih. Berarti total piutang milik PT Stella adalah 110 juta. Kita kurangin dengan 25 juta sesuai dengan keterangan di soal. Ya, 110 kita kurangin dengan 25. Kemudian di sini kan misi kita kan setelah tahu nilai piutang kotornya si Stella, kita bakal hapus nih. Nah, cara kita hapusnya, kita lihat berapa nominal yang merupakan transaksi antara subsidiary dengan si parents-nya. Dikasih tahu bahwa 40% piutangnya itu merupakan transaksi ya dari subsidiary ke POM-POM, berarti yang kita hapus hanya sebesar 40%-nya saja, teman-teman. Berarti 40% kita kali dengan 110 dikurang dengan 25 juta. Maka dapat nilai account receivable yang dihapus adalah sebesar 34 juta, teman-teman. Seperti itu. Oke, sebenarnya pembahasan problem 3 itu udah sampai sini kalau kita mengikuti modul. Tapi saya tambahin lagi ya. Ini kalau misalkan kalian mau lanjut silakan, mau di skip sampai sini juga mau nggak dilanjutin juga nggak masalah. Berikutnya, setelah kita dapat general entries ya terkait jurnal akuisisi, kemudian CAD schedule sama elimination entries, maka berikutnya kita bakal buat yang namanya consolidated balance sheet, di mana ya consolidated balance sheet ini kurang lebih kita gabungkan antara balance sheet milik PT POM-POM dengan balance sheet milik PT Stella. Jadi konsep sederhananya kayak gitu. Maka kita masukkan nih akun-akunnya. Yang pertama ada cash ya, kemudian ada account receivable, kemudian ada allowance for doubtful account, kemudian ada inventory dan lain-lain. Itu kita tinggal mengikuti aja teman-teman seperti itu. Oke, sorry teman-teman tadi sedikit ada problem. Kita lanjutin lagi. Oke, tadi kita bakal susun yang namanya consolidated balance sheet, ya di mana ini singkatnya merupakan gabungan balance sheet antara POM-POM dengan si Stella. Kita masukin dulu akun-akunnya. Yang pertama ada cash sama account receivable. Kemudian berikutnya kita masukin akun yang namanya investment in S ya, investment in S. Lalu ada yang namanya inventory, supplies ya, inventory, supplies, prepaid expense, ya, equipment dan sebagainya sampai ke akun mesin teman-teman. Ya. Kemudian akun berikutnya kita masukin ya, itu adalah terkait dengan difference ya. Akun terkait dengan difference sama goodwill. Jadi akun difference sama goodwill ini ibaratnya kalau dia goodwill ya teman-teman, ibaratnya goodwill dia udah makan 2 slot, satu buat difference dan satu lagi buat goodwillnya. Kalau misalkan ini kan goodwill lah, goodwill kan berarti aset. Kalau misalkan nanti gain ya, misalkan nanti gain on acquisition-nya jangan kita masukin ke goodwill teman-teman, tapi gain on acquisition-nya nanti bakal masuk ke yang namanya RE. Ini juga kemarin sudah sempat saya jelasin di kelas, dimana kalau goodwill silakan masukin ke goodwill karena dianggap seperti aset. Sedangkan kalau gain itu kan bagian dari income statement ya teman-teman ya. Nanti dari income statement lari ke RE statement, dan dari RE statement masuklah ke SOFP. Nah nanti dia gain itu bakal lari ke akun yang namanya return earnings. Kemudian di bagian total liabilities dan equity-nya itu ada accounts payable, kemudian ada notes payable, common stock, OCC, RE, dan terakhir ada akun yang namanya itu NCI. Jadi NCI juga kita masukin teman-teman di consolidated balance sheet ini. Kemudian nilai cash-nya, ya nilai cash-nya itu sebesar 450 juta buat POM-POM, tapi 450 juta ini kan sebelum akuisisi teman-teman. Nah, nilai ini tidak boleh kita catat mentah-mentah karena si cash-nya ini kebetulan ada transaksi dengan soal di problem 3 ini. Dimana tadi sempat ngeluarin duit ya. Sempat ngeluarin duit buat beli ini ya. Buat akuisisi perusahaannya, kemudian juga timbul beban. Maka nilai 450 itu bakal kita kurangin dengan nilai pembelian saham yang ada di sini. Kita kurangin dengan 295. Sama kita kurangin lagi dengan 6.750.000 sehingga dapat nilai cashnya adalah sebesar 1
48.250. Jadi kita kurangin dengan biaya akuisisinya, sama kita kurangin dengan nilai cash yang kita keluarkan untuk dapatin kepemilikan tadi. Jadi nilai cash ini nggak boleh kita cetak mentah-mentah, karena biasanya ya perusahaan beli perusahaan itu pasti ada unsur duit cashnya teman-teman. Jadi harap teliti untuk bagian ini. Kemudian untuk account receivable, nilai account receivable yang disajikan di di consolidated balance sheet ini harus yang net teman-teman. Makanya kita nggak boleh masukin langsung 110. Tapi 110 ini kita kurangin dengan 3 juta. Lalu untuk investment in S, ya investment in S itu nilainya kita ambil dari yang ada di transaksinya tadi, di mana nilai investment in S sebesar 595 juta. Kemudian untuk nilai inventory-nya mengikuti soal 390, supply juga sama 5.500.000, prepaid expense, equipment, building, mesin kebetulan nggak ada ya, berarti kita tinggal ikutin aja. Untuk akun difference sama goodwill di skip dulu ya, di skip dulu. Jadi untuk bagian ini difference sama ini kita hitamin dulu, nggak bakal diisi. Kemudian kita bakal totalin jumlah asetnya, kita totalin. Berarti tinggal disam aja dari atas ke bawah, maka dapat nilai total aset untuk Popcomco adalah 1785. Kemudian untuk yang accounts payable, notes payable itu tinggal kopas juga ya. Karena tadi kebetulan dia tidak beli dengan utang ya, dia memperolehnya nggak pakai utang, berarti accounts payable sama notes payable-nya aman, tetap sama. Ya, accounts payable-nya kosong. Kemudian untuk common stock, nah ini nih yang perlu diperhatikan juga, ini harus teliti juga. Dimana untuk common stock, OCC sama RE itu teman-teman tidak boleh langsung masukin nilainya mentah dari trial balance, tapi teman-teman harus lihat dulu ada transaksi atau enggak. Kebetulan 3 akun ini, common stock, OCC sama RE, itu ada akun terkait ya teman-teman, yang dimana common stock ini kan tadi pada saat dia beli, si PT Stella, si Popcomco terbitin saham, berarti common stock-nya berubah. Ya, common stock-nya berubah. Dan kebetulan ada OCC juga, berarti OCC-nya juga bertambah. Ya, untuk common stock berarti tinggal ditambahin aja 715 juta sesuai dengan di soal, itu kita tambahin dengan nilai yang ada di jurnal akuisisi tadi, itu sebesar 195. Jadi 715 ditambah 295 ditambah 195 ya, 715 ditambah 195, maka dapatlah nilai common stock-nya itu adalah sebesar 910 juta. Kemudian untuk ada contributed capital berarti tinggal dijumlahin aja ya. Tadi OCC awalnya itu sebesar 75, kemudian kita tambahin dengan 105, kemudian di jurnal beban juga ada nih ya, ada biaya terbit saham yaitu sebesar 1750, itu bakal kita kurangin juga. Jadi 75 kita tambahin dengan 105, kita kurangin dengan 1.750.000. Maka dapat nilai OCC-nya sebesar 178.250. Kemudian untuk return earnings-nya ya kita tinggal lihat nih tadi 623.750 itu bakal kita kurangin. Kenapa kita kurangin? Karena tadi ada transaksi terkait dengan beban teman-teman, yaitu professional fee expense. Beban itu nanti bakal masuk ke income statement. Dari income statement lari ke RE, dari RE pengaruh lagi nih ke akun internal earnings di statement of financial position. Makanya kita masukin professional fee expense sebagai pengurang ya. Karena konteksnya expense itu mengurangi internal earnings teman-teman. Makanya kita kurangin. Berarti 623.750 kita kurangin dengan biayanya tadi sebesar 5 juta. Ya, maka dapat total RE-nya 618.750. NCI kita kosongin juga. NCI di bagian ini kita belum isi, jadi kita kosongin juga. Maka total liabilities dan equity-nya kita jumlahin dapat 1785. Kemudian untuk PT Stella, untuk cash-nya kita masukin ya. Untuk cash-nya sebesar 210. Kemudian account receivable-nya itu tadi kita udah cari ya. Account receivable-nya awalnya kan nilainya sebesar 110 ya. 110 kita kurangin dengan 25 sesuai dengan keterangan di soal ini. Jadi 110 kita kurangin dengan 25 ya, karena tadi dia bilang nilai AR-nya PT Stella yang gross itu lebih kecil, 25 juta daripada Pom-Pom. Makanya kita selisihin 25. Kemudian
Jangan lupa kita kurangin dengan allowance. Kenapa? Karena nilai yang disajikan di dalam consolidated balance sheet ini adalah nilai yang net, teman-teman. Jadi kita kurangin sama 4 juta. Jadi jangan ketinggalan nih 4 jutanya, karena kalau ketinggalan nanti nggak bakal balance. Kita masukin nilainya sebesar 81 juta. Kemudian untuk investment in S-nya ini nggak ada, ya kita skip. Nggak ada untuk yang Stellarco, karena investment in S ini khusus untuk akun parents-nya aja. Lalu untuk inventory, supplies, prepaid expense, equipment, building, sama machine, itu teman-teman tinggal kopas saja nilainya. Untuk difference sama goodwill sama juga dikosongin juga untuk yang subsidiary-nya. Dan tinggal ditotalin aja, tinggal disam aja dari atas ke bawah. Lanjut untuk yang accounts payable. Untuk yang accounts payable, teman-teman tadi yang punya PT Stella sebesar 34.500 tinggal dimasukin. Kemudian notes payable-nya itu sebesar 65. Lalu untuk yang common stock, OCC sama non-controlling interest, kalau untuk yang subsidiary bisa langsung dikopas. Karena nggak ada perubahan nilai. Beda kayak PT Pompom. PT Pompom kan dia keluarin saham buat beli PT Stella. Makanya posisinya berubah, teman-teman, seperti itu. Tinggal dijumlahin, maka dapat total liabilities and equity-nya 768.200. Lanjut berikutnya terkait dengan elimination interest. Jadi pada saat teman-teman buat elimination interest sebenarnya masuk juga nih ke consolidated balance sheet work paper-nya. Dimana jurnal yang pertama itu kan kita eliminasi modal ya teman-teman ya. Kita eliminasi modal. Maka ini tinggal dipindahin aja. Common stock di sisi debit. Ya, common stock di sisi debit nilainya adalah sebesar 400 juta. Kemudian OCC di sisi debit nilainya sebesar 49 juta ya, di sisi debit ya teman-teman ya, kelihatan ya debit. Kemudian akun return earnings di sisi debit nilainya sebesar 219.700. Kemudian kita lanjut lagi, ada akun difference between IV dan WV, kita masukin di sisi debit juga. Nah, baru di sini nih mulai masuk akun difference-nya. Kemudian di sebelah kredit itu ada investment in S, ya investment in S sebesar 595, investment in S sebelah kredit. Kemudian berikutnya ada non controlling interest sebesar 105 juta, itu ada di sisi kredit non controlling interest. Lanjut jurnal berikutnya terkait dengan alokasi goodwill, di mana ada goodwill di debit 31.300, goodwill debit 31.300. Kemudian difference between IV dan BV di sisi kredit, maka masukin di sisi kredit sebesar sekian. Kemudian berikutnya terkait eliminasi utang ya, terkait dengan eliminasi utangnya si parents atau piutangnya si subsidiary. Maka kita masukin accounts payable debit 34 juta dan accounts receivable di sisi kredit sebesar 34 juta. Karena di video kalian bisa putar-putar ulang ya teman-teman ya, walaupun di bagian ini sebenarnya nggak ada di modul, tapi saya voluntary aja jelasinnya. Kemudian untuk yang akun NCI ini tinggal dimasukin aja, tinggal diterusin ya. Kolom NCI ini cuman ada satu doang nih diisi di bagian sini, yang di bagian non controlling interest-nya. Jadi diisinya di sini aja. Lalu berikutnya kita mulai nyusun consolidated balance-nya. Nah, cara ngitung consolidated balance-nya berarti kita tinggal jumlahin aja nih ya. Pompom ditambah dengan Stella, kemudian kita lihat kalau dia aset, berarti kan kalau aset ini ketemu debit nambah. Sedangkan kalau aset ketemu kredit ngurang. Jadi konsepnya kayak gitu aja. Sebaliknya dengan liabilities dan equity. Kalau misalkan accounts payable ya, accounts payable dan kawan-kawan ya ketemu dengan debit ya. Ini ditambah ya, Pompom tambah Stella konsepnya tetap sama, tetap ditambah. Jadi mau aset atau liabilities tetap sama. Jadi Pompom ketemu Stella ditambah. Kemudian kalau liabilities sama equity Pompom dan Stella kan ditambah. Kalau misalkan dia ketemu dengan debit, dia berkurang. Kalau ketemu kredit, dia bertambah. Jadi konsepnya seperti saldo normal, teman-teman, seperti itu. Maka kita jumlahin aja, berarti untuk yang cash berarti 148,25 ditambah 210 ya. Kemudian ditambah dengan 0 dikurang dengan 0 maka dapat 358. Lalu untuk account receivable-nya berarti 107 ditambah 81 ditambah 0 dikurang 34.
Kemudian yang investment in S-nya 595 ditambah 0 ditambah 0 dikurang 595 dan seterusnya. Tinggal dijumlahkan sampai ke bawah, teman-teman. Tinggal diterusin aja. Polanya seperti itu. Ya. Kemudian kita totalin sehingga total aset total consolidated balance asset adalah sebesar 1955500. Kita lanjut untuk ke bagian total liabilities and equity-nya, di mana accounts payable-nya berarti pom-pom ditambah Stella berarti 78 ditambah 34,5 dikurangin ya, karena ini kredit ya, saldo normal accounts payable kan kredit, berarti kredit ketemu debit berkurang ya. Kita kurangin 34 ditambah dengan 0, maka nilainya adalah sebesar 78.500. Sama juga kayak yang notes payable, berarti 0 ditambah dengan 65 dikurang dengan 0 dikurang dengan 0 berarti 65. Kemudian common stock-nya berarti 910 ditambah 400 dikurang 400 ditambah 0, maka dapat hasilnya adalah sebesar 910 juta dan seterusnya polanya. Ya. Untuk NCI itu tinggal kita terusin aja ya teman-teman ya, tinggal kita terusin aja, berarti 105 plus 5 105. Maka teman-teman bakal dapat nilai total liabilities dan equity-nya adalah sebesar 1955500. Pokoknya intinya gini aja, kalau ngerjain consolidated balance sheet work paper ini, teman-teman intinya teliti aja teman-teman, jangan sampai ada bagian yang teman-teman mungkin salah taruh yang harusnya di debit kredit, dan perhatikan pada saat penjumlahannya ya. Jadi kalau pom-pom ketemu Stella itu udah pasti nambah karena parent ditambah dengan subsidiary, logikanya seperti itu. Kemudian disesuaikan dengan akunnya, dimana kalau aset yang aset ketemu debit kan nambah ya, kalau accounts liabilities sama equity ketemu debit yang kurang. Jadi konsepnya seperti saldo normal. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan saya di video kali ini terkait dengan debt of acquisition. Sebenarnya untuk consolidated ini tidak ada di modul, tapi saya coba buat sendiri ya. Jadi saya jelasin secara voluntary atau sukarela. Apabila videonya agak kepanjangan, saya minta maaf karena memang saya coba menjelaskan secara rinci juga di video ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata yang berlepotan dan semacamnya, saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.